Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk video kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tentang video-video sebelumnya tentang lem dan finishing kayu. Sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman, saya mau kasih info Woodfest dulu, Woodfest 2017. Oke, karena hari ini tadi itu tanggal 15 eh, batas pembayaran akhir untuk gelombang pertama, dan untuk yang waiting list sudah saya kirim emailnya, jadi tinggal cek aja. Kalau misalkan nggak masuk, tinggal cek di folder-folder lainnya, folder spam atau folder lainnya, tinggal diikutin aja prosesnya gimana, nanti lanjutan gimana, cara bayarnya gimana, tinggal dibaca aja. Sekarang saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman berdasarkan apa yang saya tahu. Yang pertama itu tentang finishing multiplex atau finishing plywood. Maksudnya sebenarnya kalau untuk finishing plywood ya, finishing multiplex itu balik lagi mau kita apain. Misalkan kalau kita mau cat atau kita mau bikin warna solid, cat putih atau di cat lainnya, itu harus di apa ya, harus dibikin level dulu, dibikin datar dulu. Yang pertama mungkin ya pakai putih ya, pakai dempul, pakai wood putih. Itu bisa pakai punya propan ada, dia punya wood putih. Setelah dia pakai dempul rata, baru kita kasih primer. Sama aja kayak kemarin terakhir saya bikin rak buku, yang rak buku atasnya pakai veneer itu, selanjutnya prosesnya sama aja. Jadi pakai primer, terus terakhir baru pakai catnya. Nah, untuk primer sendiri itu kan untuk memperbaiki permukaan biar dia lebih rata dan nantinya nggak boros cat. Jadi malah yang lebih boros itu primernya daripada catnya. Kalau untuk stain maksudnya pengen dapat warna kayu, itu saya dulu pernah bikin buat lemari ya, buat lemari. Dulu itu biasa ya, saya pakai multiplex atau plywood 18 mili. Terus tanpa saya dempul, tanpa dikasih filler, langsung saya kasih stain. Stainnya itu dulu itu Impra warna mahoni. Nah, itu nanti hasilnya tergantung kualitas plywoodnya ya, kualitas multiplexnya. Kalau misalkan uh, bagus hasilnya, maksudnya plywoodnya bagus, pasti nanti hasilnya juga bagus. Mungkin nanti ke depan mungkin nanti saya akan jadwalin bikin video bagaimana finishing multiplex. Yang jelas baik lagi ke selera, dan ya yang paling susah itu kan finishing pinggiran ya. Pinggiran itu yang agak susah, makanya biasanya saya tutup pakai kayu lagi. Oke, itu untuk yang plywood. Mungkin nanti kapan-kapan saya bikin videonya. Kalau nggak lupa, kalau saya lupa ya tolong diingetin. Selanjutnya pakai veneer di atas plywood. Ya bisa, maksudnya prosesnya sama aja ya, kayak seperti saya kemarin bikin yang di atas MDF. Mungkin ya tergantung ketebalan veneernya juga. Kalau misalkan dia terlalu tipis dan pori-pori plywoodnya terlalu lebar, mungkin plywoodnya dikasih dempul dulu kali ya, biar lebih rata. Dikasih dempul atau dikasih wood filler. Oke, terus untuk pertanyaan tentang project saya yang kotak P3K, itu kan saya pakai cat cat duko yang water base punya Bio. Terus saya semprot. Nah, ini banyak pertanyaan tentang mesin semprotnya. Itu saya pakai Josmek. Ini mereknya Josmek ya. Sebenarnya ini ada apa istilahnya, ada nozzle-nya lagi, terus ada tabung yang buat catnya. Karena sedang saya bersihkan, masih saya rendam, jadi ini cuma tinggal kepalanya aja. Ini harganya lupa saya, soalnya istri saya yang beli. Kalau nggak salah sih 700 atau 600 ribu. Ini wattnya 400 watt, cukup besar ya. Terus kalau untuk kekuatan, untuk review kayaknya kalau untuk water base pen kayaknya boleh lah. Maksudnya kalau untuk kita pakai rumahan DIY kayaknya masih mencukupi ya. Cuma kalau misalkan bermain dengan cat minyak, duko yang minyak atau melamin atau laker, kayaknya nanti agak susah buat bersihin nozzle-nya karena bahannya plastik semua. Yang jelas lumayan cukup membantu buat saya. Ini juga bisa kita pakai buat cat tembok juga ya. Main saya udah coba tes ke tembok, lumayan
lumayan apa ya, lumayan bagus hasilnya. Cuma ya kalau ke tembok, kalau temboknya besar lama-lama bikin capek karena lumayan berat. Kayak ini Josmek ini istri saya beli di, kalau di Jogja ada toko cat namanya Wawawa itu, atau Warna Abadi. Nah, istri saya belinya di situ. Mungkin teman-teman bisa cek Tokopedia mungkin ada. Terus untuk nyambungin badannya ini, MDF-nya itu saya kan cuma pakai paku ya, cuma pakai paku. Nah, banyak juga pertanyaan tentang nail gun yang saya pakai. Ini saya pakai Bitek TM30. Banyak yang tanya kuatan mana sama yang kompresor. Ya sebenarnya kalau misalkan kuat, ya pasti lebih kuat yang angin, pasti lebih kuat yang kompresor. Tapi sepengalaman saya, karena saya belum bermain dengan kayu keras, ini sudah cukup gitu. Jadi untuk multiplex yang 18 mili, untuk MDF 18 mili, itu bermain dengan kayu-kayu jati Belanda, ini buat saya sudah cukup ya. Karena yang pertama nggak perlu repot mesti pakai kompresor. Terus yang kedua juga tinggal colok. Cuma ya resikonya karena ini listrik dan wattnya cukup besar. Jadi kalau teman-teman cuma ada listrik 900 watt kayaknya masih belum cukup. Ini dia bisa, kalau untuk maku ngangkat, kalau misalkan kayunya keras dia bisa 1200, mungkinnya 1200 watt atau bahkan bisa lebih. Jadi ya tergantung kebutuhan aja. Kadang ini juga dibutuhkan buat yang misalkan dipanggil pasang apa gitu di klien atau di customer gitu, ini cukup membantu. Itu harganya kalau nggak salah berapa ya? Udah lama juga saya beli itu. Mungkin sekitar harga 500-an kali ya. Kalau sekarang ada dua jenis. Kalau punya saya ini yang nailer aja, cuma paku aja. Dia bisa masuk paku ukuran berapa? 3 cm. Kalau sekarang ada lagi yang jadi satu antara nailer dengan stapler. Jadi paku dan stapler gitu ya. Ya nanti kalau untuk harga teman-teman tinggal cek aja di toko online ya. Oke, terus sekarang tentang lem. Ini ada yang tanya lem yang untuk outdoor, lem untuk furnitur outdoor atau kayu-kayu yang digunakan di luar ruangan yang terkena cahaya langsung dan terkena cuaca. Oke, yang saya tahu yang paling kuat untuk outdoor itu ya lem-lem yang tahan air, yang anti air maaf ya. Itu misalkan ya epoksi, terus yang kedua itu polyurethane atau lem PU. Nah kalau bedanya, kalau epoksi kayaknya lebih kuat daripada polyurethane. Dia hanya bisa untuk kayu yang kering. Kalau nggak salah seingat saya itu untuk kayu kering. Sedangkan PU, lem polyurethane, dia bisa digunakan di kayu yang basah. Jadi kayu lembab itu bisa dikasih polyurethane. Nah nanti saya akan bikin video ya, memang sudah ada rencana bikin video untuk lem polyurethane. Cuma yang epoksi belum. Jadi bedanya itu ya, epoksi dengan PU. Dan kayaknya untuk outdoor yang gampang dicari sekarang itu ya. Terus kalau misalkan lem alipati, crosslink itu lem PVA, bisa nggak dicampur air? Ya sebenarnya bisa ya, karena bahan dasarnya kan air. Cuma kayaknya kurang gitu perlu ya, maksudnya ya buat apa juga gitu. Kalau misalkan memang harus dicampur, ya bisa. Itu campurannya maksimum itu 5% dari berat atau 5% dari volume. Dan kalau bisa airnya juga air yang yang pH-nya saya nggak hafal juga, pH-nya mesti pH berapa, dan yang jelas mesti air bersih ya, bebas dari zat besi atau zat-zat yang lainnya, biar lemnya juga ya, biar lemnya kuat. Kalau misalkan dia nanti kita campurnya di atas 5%, kalau yang saya baca ya itu mengurangi daya ikat, mengurangi bond strength dari lem itu sendiri. Oke, terus untuk clamping time, waktu ngepres, waktu klem itu, kalau untuk lem PVA, alipati, crosslink dan sejenisnya itu berapa lama kita ngeklemnya. Kayak untuk ngeklem, kalau misalkan kita ngelem barang, ngelem kayu yang dia nggak distress, maksudnya distress itu setelah kita lem kita nggak pegang-pegang, kita nggak apa-apain lagi, coba ditaruh aja, itu minimum 30 menit. Jadi kita
kita lem, kita klem. Nah, itu selama 30 menit. Habis 30 menit kita copot. Terus ya jangan diapain gitu loh. Itu biasanya buat bikin pajangan atau bikin apa ya yang kecil-kecil. Itu sekitar 30 menit. Kalau misalkan kita mau bikin yang distress, maksudnya yang sering kita pakai, sering kita gunakan, habis dilem mau dipakai lagi, misalkan meja, top table, itu paling bagus kayaknya mesti tunggu 1 hari, yaitu sekitar 24 jam baru bisa kita gunakan lagi barangnya. Nah, terus untuk squeezing lem yang keluar itu ya, bagusan mana, dilap pakai lap basah atau dikerok setelah kering. Oke, ini juga masih banyak kontroversi. Banyak yang bilang bagusnya sebelum kering, waktu masih basah dia dilap pakai lap basah. Ada yang bilang juga kalau misalkan lebih bagus setelah kering, baru dia dikerok. Kalau saya sih sebenarnya kadang dua-duanya. Kadang ya kalau misalkan sempet ada lapnya, waktu dia basah ya saya lap. Kalau misalkan nggak sempet ya nanti setelah kering baru ya saya kerok. Atau ya kalau mau aman ya pada saat dia basah dilap, nanti pada saat kering dikerok lagi atau kalau bisa jangan diamplas. Yang jelas kalau bisa jangan diamplas. Jadi setelah kering mending dikerok, diserut atau di scraper pakai menggunakan scraper. Oke, itu untuk lem. Satu lagi, shelf time, maksudnya lem itu kalau disimpan di botol itu kita simpen di rak atau kita di gudang gitu, itu umurnya berapa lama. Sebenarnya umurnya kalau untuk lemnya rata-rata itu 1 tahun. Jadi 1 tahun di gudang atau 1 tahun kita simpen. Entah itu sudah kita pakai atau enggak, itu umurnya 1 tahun. Tapi dia nggak ada expire ya, maksudnya nggak ada expire setelah dia setahun dia beracun atau gimana, itu nggak ada. Cuma risikonya paling ya kering, cuma kering aja. Terus karena dia air, mungkin ada kemungkinan berjamur kali ya. Kalau misalkan sudah kita buka, sudah bertemu dengan udara, kemungkinan akan berjamur. Oke, itu untuk lem. Yang selanjutnya untuk yang finishing dried oil. Yang pertama itu ini baru ya, ini baru tadi saya baca pertanyaan itu. Kalau misalkan cuma polyurethane dicampur dengan thinner aja, ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa ya, maksudnya ya saya juga sering gitu. Kalau misalkan polyurethane-nya terlalu kental, saya campur thinner aja. Terus kalau misalkan polyurethane dicampur thinner, itu kita nggak harus pakai kuas, jadi lebih enak kita pakai lap gitu. Jadi semakin encer polyurethane semakin enak buat dilap. Cuma nanti jatuhnya lapisannya akan semakin banyak. Kalau misalkan kita langsung pakai polyurethane biasa 3 atau 4 lapis, mungkin pakai lap kita bisa sampai 7 sampai 8 lapis. Dan nunggu keringnya juga agak lama gitu. Jadi ya bisa aja. Terus bedanya polyurethane yang satu komponen yang biasa saya pakai ya, merek S itu, dengan polyurethane yang 2 komponen. Ini untuk yang oil base polyurethane 1 komponen dan 2 komponen. Nah, kalau di Indonesia kayaknya untuk yang 1 komponen itu saya belum pernah nemu ya produknya yang cuma 1 kaleng isinya polyurethane tanpa hardener, itu saya belum pernah ketemu, kecuali ya yang S itu ya, yang impor. Nah, kalau yang 2 komponen banyak. Punya propan ada ya, propan PU berapa tuh, 41 atau 91 saya lupa, itu 2 komponen. Nah, bedanya ya yang satu pakai hardener, yang satu enggak, yang satu tinggal pakai, yang satu ya mesti dicampur. Kalau yang 2 komponen dia lebih kuat dibandingkan dengan yang 1 komponen. Untuk proteksi dia lebih kuat. Nah, bedanya yang lebih signifikan itu aplikasinya. Kalau kita pakai PU yang 2 komponen, misal punya propan, itu direkomendasikan seharusnya menggunakan spray, menggunakan semprot. Nggak bisa pakai kuas atau nggak bisa pakai lap. Karena dia 2 komponen, nanti kalau misalnya kita pakai kuas atau pakai lap, ya pokoknya reaksi di dalamnya itu
jadi berantakan gitu loh. Ikatan-ikatan, mungkin ikatan kimia atau ikatan apa, itu jadi berantakan. Nah, efeknya nanti dia akan lebih mudah pecah kalau misalkan kita sembarangan menggunakan pakai kuas. Sebenarnya pakai semprot juga ada resiko pecah ya kalau misalkan kita tekanannya salah atau lapisannya, setiap lapisan belum kering kita sudah lapiskan lagi, itu agak-agak beresiko pecah. Jadi itu ya, untuk yang dua komponen lebih kuat tapi lebih beresiko untuk pecah. Kalau yang single komponen enaknya ya, memang bukan enak ya apa, dia memang ditujukan buat aplikasi kuas dan lap. Sedangkan yang dua komponen mesti menggunakan spray kalau mau maksimal. Oke, untuk yang dried oil, ada yang tanya dried oil, linseed oil dan tang oil ya maksudnya. Itu kalau dipakai di plywood gimana? Nah, itu juga saya pernah pakai ya, buat yang tadi, buat di lemari itu depannya itu saya pakai thick oil. Thick oil itu campuran tang oil, tang oil, polyurethane dan thinner. Itu sampai sekarang masih oke, dan kebetulan saya dapat plywoodnya juga cukup bagus ya. Jadi saya kasih dried oil sampai sekarang masih masih oke, masih bagus. Oke, terus yang paling banyak ditanya itu masalah distribusi ya, masalah belinya di mana, cara dapetinnya gimana, apalagi khusus yang di luar Jawa. Itu kayaknya saya nggak bisa nggak bisa ngasih info lebih jelas ya, maksudnya beli di mana kalau misalkan di luar Jawa, karena juga saya belum tahu. Tapi memang kendalanya kita untuk woodworking Indonesia ya, apalagi yang di luar Jawa, itu susah banget untuk masalah distribusi barang-barang, produk-produk finishing, produk-produk tools, kayu dan segala macam yang yang kira-kira menengah ke atas lah ya, menengah ke atas dan apa bagus gitu. Jadi agak susah juga ya, misalkan untuk lem aja, lem lem crosslink atau lem alipatik itu di luar Jawa masih susah. Kalaupun bisa beli online juga, kendalanya yang pertama ongkos kirim. BM ongkos kirim mungkin keluar Jawa bisa lebih mahal daripada harga barangnya. Terus yang kedua, kalau untuk lem dan finishing dia bahan cair. Itu juga agak susah kalau misalkan kirim ke luar Jawa. Ada beberapa member group yang bilang, wah barang saya nggak sampai, ditahan di airport gitu. Jadi kayaknya kalau itu nunggu aja ya, nunggu gimana nanti distribusinya gimana. Nah, itu nanti juga rencananya saya akan bahas ya, saya akan bahas kalau misalkan nanti saya ketemu dengan teman-teman di Presto, ketemu lagi dengan orang-orang Bio, Propan, Stanley dan segala macam, nanti di acara di event itu kalau misalkan ketemu, atau misalkan di luar event nanti saya akan bicarakan ya gimana solusinya. Karena banyak teman-teman di grup request ya, banyak request, kenapa nggak hobi kayu aja yang jualan, maksudnya ya hobi kayu yang mendistribusikan gitu. Ya itu sudah kita rencanain, sudah kita pikirkan ya, maksudnya tinggal nanti gimana nya. Karena kalau saya sendiri yang ngerjain, saya sendiri yang konsentrasi ke situ belum bisa, karena ya masih sebatas hobi, masih ada kerjaan yang lain. Jadi kalau masalah distribusi masih tetap harus harus menunggu, dan kita juga harus vokal. Jadi jangan cuma nunggu nasib, kita juga kalau bisa jemput bolanya. Oke, nanti yang terakhir, ini nggak ada hubungannya dengan project saya, ini tentang steel wool. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sering lihat video luar itu, kalau finishing dengan dried oil, finishing dengan polyurethane, pada terakhir dia polishing atau pada terakhir dia ngamplas itu pakai steel wool. Nah, itu belinya di mana? Saya juga nggak tahu itu belinya di mana, tapi saya punya, dulu saya beli di Cina. Itu bentuknya seperti ini, dan dia juga ada tingkatan kekasarannya ya, ada grade-nya di sini. Ini yang paling halus yang saya punya. Nah, ini biasa saya pakai buat wet sanding. Wet sanding itu kita ngamplas tapi basah. Ngamplasnya pakai tang oil, atau ngamplas pakai linseed oil, atau ngamplasnya pakai polyurethane. Nah, itu juga kapan-kapan akan kita coba. Kayaknya kalau pakai ini nggak pernah direkam karena cuma buat testing aja. Terus yang terakhir itu pumis. Pumis itu ada yang tanya, pumis itu apa, gunanya buat apa? Mungkin juga teman-teman
eh, belum familiar ya, belum ada yang tahu tentang pumice. Pumice itu bubuk kapur dari batu kapur. Itu gunanya buat wood filler, buat finishing. Kalau kita mau hasil finishing yang benar-benar halus, benar-benar mengkilat, itu biasa pakai pumice. Ada di Tokopedia pumice itu bubuknya, cuma nggak ada grade-nya, maksudnya tingkat kehalusannya berapa itu nggak ada. Tapi ya kayaknya kalau mau coba dicoba aja dulu. Biasanya dicampur untuk sirlak. Ya sirlak kalau kita memang pengen menghasilkan hasil yang mengkilap, hasil yang istilahnya French polish. Mungkin coba teman-teman cari di YouTube shellac French polish. Oke, kayaknya segini aja dulu videonya. Semoga membantu teman-teman, dan juga semoga memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa terus berkarya, dan yang buat teman-teman yang ikut Woodfest, sampai ketemu nanti di Jogja, dan sampai jumpa.